Awal diagnosa, saya ke dokter itu dikira demam berdarah. Dokternya sudah mulai curiga, ini kayaknya bukan demam berdarah gitu. Kemudian mulai curiga, akhirnya di swab. Awal gejalanya itu demam. Waktu itu tanggal 23 ya. Saya tahu COVID itu tanggal 26, 27, tapi tanggal 23 itu sudah mulai demam gitu. Gejalanya itu sudah ada gitu kan. Awal diagnosa, saya ke dokter itu dikira demam berdarah. Akhirnya disuruh cek laboratorium ke rumah sakit di sekitar Jakarta Selatan ini. Saya di rapid non reaktif, tapi memang ada indikasi yang mendekati saya demam berdarah waktu itu, sehingga saya dirawat tuh sekitar 3 hari. Dokternya sudah mulai curiga, ini kayaknya bukan demam berdarah gitu, karena indikasi demam berdarahnya nurun gitu. Trombosit saya masih di batas normal. Kemudian mulai curiga, akhirnya di swab. Setelah di swab, gejala saya jadi turun gitu, udah nggak demam lagi. Setelah hasil swab keluar, saya jadi OTG jadinya. Jadi sempat bergejala demam gitu. Setelah hari kelima dari tanggal 23 itu saya sudah nggak demam lagi. Akhirnya disuruh karantina mandiri aja gitu ceritanya, gejalanya itu. Ya, awalnya itu kan karena ada istri di rumah yang negatif. Setelah saya dipastikan positif, istri itu swab, dia masih negatif gitu, karena takut dia ini ketularan nanti lah. Akhirnya disarankan untuk ke Wisma Atlet. Tapi di Wisma Atlet bertemu dokter, kemudian disarankan lagi nih sama dokter rumah sakit, gimana kondisi di rumah, apa ada kamar sendiri, apa ada tempat berjemur, atau kamar mandi yang bisa disterilkan gitu, kemudian tempat makan bisa terpisah. Kemudian yang terakhir, syaratnya itu apakah ada orang dengan usia rentan itu di rumah gitu, orang dengan usia rentan atau penyakit yang rentan terpapar COVID. Saya bilang saya cuma sama istri saya aja, sedangkan fasilitas mungkin bisa memadai seperti itu karena ada kamar terpisah, kemudian ada tempat berjemur dan lain sebagainya. Akhirnya saya disarankan untuk isolasi mandiri seperti itu. Karena kebetulan mungkin ini hari-harinya suaminya itu pewarta, jadi dia juga baca berita banyak gitu tentang COVID-19 ini. Jadi setelah ditahu saya ini positif COVID-19, dia langsung mengetahui gitu cara-caranya dia untuk melakukan isolasi mandiri. Setelah saya hubungi dia via telepon, saya nggak jadi di isolasi ini di Wisma Atlet, ditawarkan untuk pulang gitu, disarankan untuk pulang aja, di rumah aja isolasi. Dia langsung membuat kamar itu sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan tempat isolasi saya sendiri gitu, sedangkan dia langsung pisah kamar gitu, langsung memisahkan semua peralatan makan, mensterilkan lantai-lantai pakai disinfektan, kemudian menyiapkan logistik selama 14 hari gitu. Dia hitung-hitung selama 14 hari kira-kira cukup nggak logistiknya. Kemudian menghubungi Pak RT juga untuk konfirmasi kalau rumah kami sekarang ada pasien COVID-19. Seperti itu sih, Mbak.
Iya, sama-sama nggak keluar rumah ya, karena kita menjaga juga sih bagaimana eh, mungkin kalau dari tetangga nggak ada stigma, cuman kita juga menjaga agar mungkin ada partikel kecil yang bisa saja menularkan orang lain di sekitar kita kalau kita keluar-keluar juga seperti itu. Iya, saya itu isolasinya cukup lama ya, karena setelah swab test ketiga saya masih negatif gitu. Total isolasi mandiri saya itu hampir sebulan penuh gitu. Nah, selama itu berlangsung, istri itu ya lumayan capek yang ngurusin saya tuh, karena dia mulai dari pakaian, mulai dari peralatan makan, itu dia pisahkan, kemudian langsung dia cuci lah kalau saya habis pakai gitu. Kemudian waktu saya ke kamar mandi juga itu uniknya, setiap saya ke kamar mandi, selesai keluar kamar mandi, kamar mandinya disemprot desinfektan. Kemudian lantai tempat saya jejak kaki saya itu dipel juga pakai pel disinfektan. Dia taat sekali. Mungkin yang paling krusial itu menggunakan masker juga tuh di masa isolasi mandiri itu. Karena saya sendiri mungkin nggak terlalu, agak-agak kurang taat gitu ya. Paling nanti kalau keringetan nggak nyaman saya agak buka sedikit. Tapi istri saya ini 24 jam pakai masker gitu, sampai dia tidur gitu. Saya pernah lihat pas saya ke kamar mandi malam, loh ini orang tidur pakai masker dia. Seperti itu, Mbak. Kemudian untuk belanjanya gitu kan, karena untuk menjaga biar tetangga juga nggak ngerasa terganggu gitu dengan ya namanya COVID-19 yang terpapar di saya ini, istri saya tuh menyiapkan bahan belanjaan, karena setelah 14 hari itu kan kita harus isolasi lagi, itu via online gitu. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, dia buka aplikasi. Juga banyak membantu itu kerabat sama keluarga-keluarga yang support kita, mengirimkan banyak sekali logistik sama keperluan-keperluan lainnya. Iya, saya bersyukur sekali ya, terutama support dari lingkungan kita itu luar biasa. Tetangga-tetangga saya justru masakin saya gitu loh. Jadi ada namanya tetangga yang namanya Bu Sri itu masakin saya ikan bumbu kuning, terus Pak RT juga bukan tiap pagi ya, kadang dia belikan kami sarapan gitu, sampai saya sendiri kadang malu, 3 hari berturut-turut itu sarapan dibawain Pak RT, entah itu bubur ayam, kemudian nasi padang, segala macam. Jadi lingkungan di sekitar saya itu sangat luar biasa lah untuk mendukung kesembuhan dari seseorang yang terpapar COVID ini. Untuk menghibur diri itu banyak hal sih yang bisa kita kerjakan ya. Ya pernah sempat bosan itu, sempat apalagi di awal-awal isolasi kan ya. Kita ngerasa kok rasanya ini pengen keluar gitu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, diskusi segala macam. Tapi ya kita harus sabar juga ya, karena itu untuk kebaikan kita bersama. Kemudian yang biasanya saya lakukan itu untuk mengusir rasa bosan, selain main game, itu nelpon kerabat yang jauh. Mungkin ketika kita sedang sibuk itu jarang sekali kita telepon kerabat kita yang jauh, misalnya di kampung. Kebetulan saya orang NTB, saya sering sekali nelpon ibu saya, biasanya minta doa biar segera sembuh gitu. Jadi ada rasa-rasa bahagia kalau orang memperhatikan kita walaupun dari jauh gitu ya. Jadi kita ngerasa tetap bisa berdiskusi walaupun dari sosial media.
Iya, pernah juga tuh video callan padahal di samping-sampingan gitu ya. Cuman kadang kalau ya kita komunikasi kan karena rumahnya kamarnya bersebelahan gitu ya. Jadi gampang. Kadang dia cerita gitu soal pekerjaannya di kantor segala macam gitu. Kemudian komunikasi juga kita main game bareng, misalnya main Monopoly, Get Rich itu dari online gitu. Ya seperti itulah komunikasi-komunikasi yang kita bangun di rumah. Nah itu yang bikin saya senang ya ketika saya sudah dinyatakan negatif. Istri saya juga masih negatif gitu. Artinya selama dia merawat saya di rumah ini, dia nggak terpapar COVID sama sekali seperti itu. Akhirnya kita bisa sehat berdua gitu. Dan tidak ada yang sakit. Yang paling diingat sama istri saya, makanya dia tuh berusaha sekali untuk tidak tertular ya, walaupun ya pasti ada aja godaan-godaan pengen interaksi gitu kan, pengen ngobrol tatap muka. Tapi ibu saya di NTB berpesan sama dia kalau kalian itu perantauan gitu katanya. Jadi kalau satu sakit jangan dua-duanya sakit, yang satu harus sehat, nanti nggak ada yang ngurus gitu kan. Jadi pesan seperti itu tuh yang dipegang sama istri saya. Mungkin kalau saya sendiri nggak taat-taat amat ya. Dia yang tegas dan keras sehingga ya kita bisa sehat bersama seperti sekarang. Pertama itu tentu fasilitas ya, sama saran dari dokter yang saya pegang juga itu kan. Jadi ada fasilitasnya yang memungkinkan kalau kita itu menjaga jarak gitu. Ya percuma nanti kalau misalnya kita isolasi mandiri sedangkan kita tetap bakal berkumpul dengan orang yang terkena COVID-19. Kemudian yang kedua itu adalah komitmen bersama. Jangan sampai kita berpikir untuk tidak memegang komitmen agar yang satu bisa sehat, yang satu ini bisa segera pulih gitu. Jadi kalau dua-duanya nggak punya komitmen misalnya untuk menyelesaikan ini sesegera mungkin tanpa harus ada yang sakit bertambah sakit gitu, ya mungkin bisa gagal juga. Mungkin istri saya bisa positif gitu. Jadi komitmen memegang pesan orang tua saya untuk tidak sakit dua-duanya gitu, itu yang jadi pegangan kami. Kemudian yang ketiga adalah dukungan lingkungan sekitar gitu. Lingkungan sekitar tuh jangan sampai menjadikan kita itu merasa orang yang terasing, tidak terurus. Kemudian jadi kita ngerasa itu kok saya nggak didukung untuk sembuh. Emang separah apa sih sakit saya sampai seperti itu mungkin. Jadi dukungan dari lingkungan sekitar, entah itu dari kantor, dari lingkungan tempat tinggal, kemudian orang-orang terdekat dari keluarga gitu, orang tua, yang membuat saya dan istri saya itu lebih semangat untuk segera sembuh dari COVID ini dan menjalankan hidup normal kembali. Seperti itu, Mbak. Sahabat Kompas.com, virus corona masih ada di sekitar kita. Ayo lindungi diri sendiri dan orang lain dengan melakukan 3M. Tertib memakai masker, selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa ya.